Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Prof. Johar. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, rekan sekalian. Mohon izin pagi ini menyampaikan sedikit tema kajian terhadap manajemen pendidikan berbasis TQM, Total Quality Management. Oke, pemahaman tentang TQM dalam manajemen pendidikan, mereka merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Perhatian ilmu wajib terhadap peningkatan mutu suatu produk dalam dua desa selesai ini meningkat pesat. Perkembangannya dimulai dari dunia industri dan dianggap berhasil meningkatkan efisiensi dan penjualan produk industri tersebut. Salah satu bentuk manajemen yang berupaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas atau mutu industri tersebut adalah total quality management yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen kendali mutu atau pula yang mengatakan manajemen peningkatan mutu. Nah, di bidang pendidikan manajemen, pendidikan mutu dapat didefinisikan sebagai sebuah prinsip atau teknik yang menekankan bahwa peningkatan mutu harus betul-betul pada lembaga pendidikan atau secara ekonomis yang dan berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasinya guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan serta didik dan masyarakat. Jadi juga itu ada 6 faktor yang disebutkan. Yang pertama adalah mengendalikan proses yang berlangsung di lembaga pendidikan atau sekolah maupun kurikuler maupun administrasinya. Yang kedua, melibatkan proses diagnosis dalam proses tindakan untuk menindaklanjuti diagnosis. Yang ketiga, peningkatan itu harus ditingkatkan atas data dan fakta baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, peningkatan itu harus ditingkatkan secara terus dan berkesinambungan. Kelima, peningkatan itu harus memperdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada dalam lembaga pendidikan. Yang keenam, peningkatan mutu memiliki tujuan dan menyatakan bahwa sekolah dapat memberikan kepuasan kepada peserta didik dan masyarakat. Nah, ini dari implementasi dalam pendidikan. Dalam pendidikan, TPL mengarahkan pada kepuasan pelanggan baik pelanggan dalam untuk yang pertama maupun pelanggan luar. Jadi pelanggan dalam seperti kepala sekolah, guru, staf, dan penyelenggara institusi. Ya. Sedangkan pelanggan luar seperti masyarakat, pemerintah, dan industri. Jadi suatu institusi atau lembaga pendidikan dikatakan memiliki apabila mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan dan pelanggan luar jasa yang diberikan. Ada beberapa pokok yang diperhatikan dalam penerapan PPM dalam pendidikan. Yang pertama adalah perbaikan secara terus ya, continuous improvement. Konsep ini mengandung pengertian bahwa pihak pengelola senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan terus-menerus untuk menjamin semua komponen penyelenggaraan pendidikan telah mencapai segala mutu ditetapkan. Konsep ini juga berarti bahwa institusi pendidikan senantiasa membangun proses berdasarkan kebutuhan dan tuntutan. Yang kedua adalah menentukan mutu ya, quality assurance. Paham ini digunakan untuk menentukan proses mutu dalam semua komponen yang bekerja dalam proses produksi ataupun transformasi urusan institusi pendidikan. Standar ini meliputi kepemilikan kemampuan dasar pembelajaran sesuai dengan jumlah pendidikan untuk evaluasi. Yang ketiga adalah perubahan untuk change of culture. Pendidikan institusi pendidikan harus mampu membangun kesadaran para anggotanya akan pentingnya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian keempat ada perubahan organisasi, upside down organization. Penerapan dalam pendidikan sekolah bisa bersama dengan organisasi sekolah dalam manajemen sekolah. Awalnya dalam struktur fungsional di bawah mereka dalam struktur baru bisa dilihat dari bawah ke atas. Pemerintah mempertahankan hubungan dengan pelanggan, hubungan yang baik antara institusi pendidikan dan masyarakat, orang tua dan pihak lain. Maka institusi ini atau lembaga pendidikan harus mampu menjalin hubungan baik dengan pelanggannya. Nah, ada 4 alasan utama dalam adopsi PPM di lembaga pendidikan. Yang pertama, para pendidik harus bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi mereka, karena para pendidik merupakan faktor utama bagi peningkatan sekolah.
para pendidik harus mengendalikan proses penyelesaian masalah yang berdampak pada lingkungan dari sekolah. Yang kedua, pendidikan membutuhkan proses pemecahan masalah yang peka dan fokus pada identifikasi dan penyelesaian utama yang menyebabkan masalah tersebut. Jadi semua karya masalah pendidikan bersifat sistematik, yaitu misalnya masalah yang berada di komunitas sekolah dan berimplikasi pada kegiatan belajar mengajar di sekolah tersendiri. Yang ketiga, ada organisasi sekolah yang harus menjadi model organisasi semua organisasi. Yang keempat, melalui integrasi PPM dalam bidang pendidikan, masyarakat dapat menemukan semua mengapa sistem pendidikan yang ada saat ini tidak berjalan dengan baik. Ini ada strategi pelaksanaan. Jadi secara teoretik, penerapan konsep total quality management ini di bidang pendidikan, khususnya pendidikan, dapat diimplementasikan dalam beberapa fase teoretik. Ini dari jurnal dari Coach on Diabetes. Ada 3 fase. Fase pertama adalah fase persiapan. Fase ini terdiri dari 10 langkah, yang dimana sebelumnya langkah pertama dimulai utama yang harus dipenuhi adalah adanya komitmen penuh dari mulai puncak atas waktu dan sumber yang dibutuhkan. Langkah-langkahnya adalah membentuk total steering committee, membentuk tim, latihan QQM untuk steering committee, menyusun pernyataan visi dan prinsip sebagai pedoman, menyusun tujuan umum, komunikasi dan komunikasi, identifikasi kekuatan dan kelemahan, identifikasi benar-benar penolak, memperkirakan nasib karyawan, dan mengukur kepuasan pelanggan. Itu langkah persiapan. Kemudian ada fase perencanaan. Dalam fase ini ada 4 langkah yang harus dijalani secara sistematis. Yang pertama adalah merencanakan pendekatan implementasi, kemudian menggunakan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Adjust. Kedua ada identifikasi proyek, jadi sering komite bertanggung jawab untuk proyek atau program kegiatan awal TQM. Kemudian ada posisi tim, sering komite membentuk komposisi tim itu yang akan melaksanakan program TQM tersebut. Dan pelatihan tim, jadi sebelum tim yang baru dibentuk, satu tugasnya mereka belajar terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah fase pelaksanaan. Kegiatan tim dari komite memberikan bimbingan kepada setiap tim dan mengaktifkan mereka. Jadi masing-masing tim menggunakan teknik PPM yang telah mereka pelajari, kemudian menggunakan siklus plan, check, action sebagai metode proses PPM. Kemudian kembali kepada steering komite, masing-masing itu memberikan informasi kembali dari pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Setelah formal, pelanggan kemudian setiap tahun dapat bergerak mengenai proses pelanggan dilakukan dan proses secara pendampingan. Yang ketiga, umpan balik dari karyawan. Setiap tim berada di bawah kontrol steering komite secara prioritas memantau sikap dan kepuasan karyawan yang ada di bawahnya. Kemudian mengadakan komunikasi intensif dengan steering komite. Dan keempat, memodifikasi infrastruktur. Umpan balik yang dilakukan oleh langkah-langkah di atas akan dijadikan dasar oleh steering komite untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam infrastruktur bangun pendidikan. Dan gagasan sentral terhadap peningkatan mutu pendidikan. Aplikasi RPN ini, manajemen ini terhadap sekolah, berdasarkan atas pemikiran bahwa pada administrator dan manajemen jadi perlu menemukan rangkaian kerja yang muncul dan lembaga pendidikan sendiri yang diperkirakan dapat melakukan mutu kerja sekolah dan lembaga pendidikan menunjukkan tanggung mereka. Jadi ada 4 gagasan dasar yang sangat sentral bagi kebijakan sistem sekolahan dari Margaret Belajar tahun 1994. Yang pertama adalah lembaga pendidikan merupakan mata rantai yang hubungan pelanggan atau customer klien dan termasuk supplier. Sekolah dalam hal intinya adalah suatu organisasi yang mengendalikan mata rantai klien. Para sekolah adalah termasuk pelayanan terhadap peserta didik dan para orang tua. Pemerintah merupakan termasuk pelayanan terhadap guru. Administratif sekolah adalah termasuk pelayanan kepada guru dan para guru memberikan layanan pada terhadap aktor lain. Ada pelanggan internal adalah ialah mereka yang bekerja di sekolah, dan ada pula pelanggan eksternal adalah mereka yang mempunyai kebutuhan atau kepentingan layanan dan sekolah. Yang kedua adalah yang merupakan gagasan kunci adalah bahwa semua hubungan antara pelanggan dan pemasok
adalah apakah itu internal atau eksternal di tengah oleh proses. Kemudian menyelenggarakan kesempatan belajar pada staf tata usaha yang dengan layanan kepentingan atau administrator yang merancang jadwal di sekolah, semua itu ditetapkan dengan banyak proses. Mungkin atau kualitasnya proses melalui berbeda proses dan diharapkan mampu mendukung hasil yang berbeda dari proses tersebut. Yang ketiga adalah orang yang paling dapat melakukan perbedaan proses adalah mereka yang dekat dengan pelanggan dalam proses tersebut. Jadi tindakan itu harus dilihat sebagai implikasi yang sangat radikal terhadap pengawas, manajemen, dan desain sekolah sebagai suatu organisasi. Dan yang keempat, pemandangan yang dianggap agak radikal bagi banyak manajemen yang diangkat di sekolah, yaitu perasaan bahwa mereka tunduk untuk memimpin organisasi. Dalam alat organisasi, semua melapor dan bertanggung pada mereka, karena itu adalah hal yang sangat signifikan dalam penanganan individu semacam di sekolah. Nah, ini adalah beberapa komponen penunjang manajemen peningkatan mutu. Yang pertama ada pelanggan atau klien. Pelanggan atau klien ini dalam organisasi FPM, pelanggan adalah seorang atau kelompok yang menerima produk atau jasa layanan. Jadi klien tidak berada di personal terhadap organisasi itu, tapi berada setiap tahapan yang menceritakan penentuan hasil setiap produk atau memenuhi layanan. Dan kedua ada kepemimpinan. Jika integritas moral merupakan hal yang fundamental bagi FPM, maka kepemimpinan merupakan cara untuk mengerjakannya. Kepemimpinan dalam konteks FPM adalah menetapkan dan mengendalikan visi. FPM secara tajam menggambarkan perbedaan memimpin, manage, dan administrasikan. Kemudian ada tim, sebuah tim merupakan kualitas kelompok. Hampir sama perusahaan menekankan pentingnya menjaga kejelasan, tujuan, dan hubungan itu semakin efektif bagi jadinya kerja kelompok yang efektif. Baik secara teoretik maupun praktik, tim yang dipandang sebagai hal yang fundamental terhadap kemajuan mutu dalam organisasi. Yang keempat ada proses. Kunci penting dalam manajemen mutu adalah menetapkan komponen proses kerja. Pada dasarnya, sekali menetapkan persyaratan yang telah disepakati, maka hal yang penting dilakukan adalah menetapkan proses dan prosedur yang menjamin kesesuaiannya dengan persyaratan. Yang kelima adalah strukturnya. Organisasi yang mencoba memperkenalkan FPM tanpa meninjau sebelumnya mungkin akan menghadapi kegagalan. Beberapa organisasi memiliki struktur yang fokus pada klien cenderung berdasarkan diri pada hierarki formal sekaligus membatasi kerja praktis yang berarti. Nah, kemudian ada juga kegagalan dengan implementasi FPM. Jadi banyak pendidikan yang mampu menerapkan implementasi FPM ini, tetapi banyak juga yang gagal ya. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kesenjangan komitmen manajemen. Jadi sehingga tidak mampu membangun organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan CPM, sehingga tidak mampu mempunyai membentuk sistem hadiah ya untuk dalam pelaksanaan CPM. Kedua adalah salah memfokuskan perhatian. Seharusnya semua langkah-langkah dalam CPM dilakukan secara urut dan lengkap, karena semua bagian sistem saling mempengaruhi. Yang ketiga, tidak tersedianya karyawan yang memadai dan mendukung. Nah, itu hasil PPM didasari oleh karyawan yang siap dan mempunyai komitmen akan tanggung jawab menjalani tugasnya pada manajemen mutu pribadi. Yang keempat, hanya mengandalkan pelatihan semata-mata tanpa mementingkan bagaimana hasil pelatihan itu dilaksanakan seperti kebaikan itu menciptakan operasi yang lebih baik, jelas, dan mengerti. Kemudian harapan memperoleh sesaat bukan hasil jangka panjang, nasional PPM memerlukan perubahan organisasi secara luas dan budaya kerja. Dan yang terakhir memaksa mengadopsi suatu metode yang tidak cocok. Nah, ini penerapan PPM dalam pendidikan. Yang pertama ada pelatihan staf, memberikan pelatihan PPM kepada staf sekolah. Kemudian penerapan prinsip PPM, integrasikan prinsip PPM dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada pemantauan kualitas, menyusun sistem memantau kualitas yang berkesinambungan dan berintegrasi dalam berbagai masalah. Ini keuntungan dan manfaat PPM dalam manajemen pendidikan. Jadi, yang pertama peningkatan kualitas,
meningkat kualitas layanan pendidikan yang sampai pada siswa, kemudian ada peningkatan manajemen, memotivasi guru untuk meningkatkan kerja mereka melalui komunikasi dan tim kerja yang baik. Yang ketiga, partisipasi siswa yang aktif, mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran pengambilan keputusan dan keberlanjutan. Dia menciptakan sistem yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara terus. Tantangan dalam menerapkan PTM dalam majalah pendidikan. Jadi ada perubahan budaya yang mengubah budaya yang ada menjadi budaya fokus pada kualitas dan kontinuitas. Kemudian ada kompleksitas organisasi, jadi mengolah proses majalah pendidikan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian keterbatasan sumber daya, mengatasi keterbatasan sumber daya seperti anggaran, tenaga pendidik, dan terbatas. Kemudian ada kesadaran pemahaman, peningkatan kesadaran pemahaman ini tentang manfaat TKM di kalangan para pemangku kepentingan. Nah, kesimpulannya adalah pendidikan itu NPM atau TKM, walaupun agak bersifat filosofis, mengandung makna prinsip mendasar yang mengalahkan peningkatan organisasi sebagai bentuk lanjutan. NPM merupakan aplikasi metode kualitatif dan sumber daya yang mendukung nilai manusia untuk meningkatkan semua aspek organisasi dan mengarah pada kebutuhan pada pelanggan. Saat ini, dan untuk yang akan datang, NPM mengintegrasikan teknik manajemen yang mendasar, menghadirkan upaya-upaya peningkatan yang berkelanjutan. Pada era globalisasi sekarang ini, manajemen peningkatan mutu lebih efektif dalam memberdayakan dan meningkatkan pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, ini sedikit tambahannya implementasi TKM pada pendidikan jarak jauh. Nah, ini yang seperti dilakukan sekarang. Nah, ini manfaatnya dan keuntungan manfaat TKM dalam pendidikan jarak jauh. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pelajaran. TKM membantu meningkatkan kualitas materi pelajaran dan spesialisasi terhadap pengajaran bangsa didik. Kemudian ada peningkatan partisipasi peserta didik dengan adanya TKM. Peserta didik merasa lebih termotivasi dan terlibat dan aktif dalam proses pelajaran jarak jauh. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas pelayanan. TKM dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta didik, seperti responsif dan menanggapi pertanyaan masukan mereka. Ini tantangan hambatan dalam implementasi TKM pendidikan jarak jauh. Yang pertama pasti kendala teknologi. Ini saya terjadi selama kita Zoom, keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi dapat membantu menjadi hambatan dan meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh menggunakan TKM. Yang kedua adalah kesulitan merangkul dan memotivasi peserta didik. Jadi peserta didik kadang menghadapi tantangan dan motivasi diri dan tetap terlibat dalam pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga adalah kesulitan koordinasi antara pengajar dan peserta didik ini. Jadi koordinasi antara pengajar dan peserta didik ini dalam konteks seperti Zoom ini melakukan usaha ekstra untuk memastikan instruksi yang tepat. Strategi implementasi tujuan dalam pendidikan jarak jauh. Nah, yang pertama ada identifikasi fokus perbaikan, mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan dalam pendidikan jarak jauh, kemudian ada pengembangan kualitas, kemudian ada pelatihan dan pengembangan pengajar, pengukuran penilaian kualitas dalam pendidikan jarak jauh. Pengukuran dan penilaian kualitas dalam pendidikan jarak jauh ini sangat penting untuk memastikan pembelajaran yang efektif. Metode-metode evaluasi seperti survei penilaian peserta dan didik dan ujian standar harus digunakan secara teratur. Kemudian pengelolaan sumber daya manusia dalam pendidikan jarak jauh. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penting dalam keberhasilan pendidikan jarak jauh. GPM mendukung pengelolaan yang efektif dalam merekrut, melatih, dan mendukung pengajar yang berkualitas. Nah, dan terakhir kesimpulan dan rekomendasi, implementasi GPM dalam pendidikan jarak jauh dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengalaman peserta didik. Rekomendasi meliputi meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi, pengembangan kompetensi pengajar, dan pendekatan yang serius dalam kualitas. Oke, mungkin terima kasih sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin saya akan kembalikan ke
Prof. Johar apa Ya, yang saya sekali? baik. Terima kasih ini yang sudah secara komprehensif ya menjelaskan tentang TKM ya. Jadi intinya kan pendidikan itu ada pelanggan gitu ya. Nah, pelanggan itu yang dilayani tadi ada pelanggan internal, ada pelanggan eksternal gitu ya. Nah, mungkin yang biasanya sangat diperhatikan seperti di perusahaan itu kan eksternal ya. Nah, eksternal misalnya kita kuliah di sini kalau nggak ada mahasiswa ya tidak ada yang dilayani ya itu kira-kira seperti itu. Jadi fokus pada eh, pelanggan eksternal ya. Nah ini yang menjadi salah satu fokus kita gitu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mangga yang kedua. Silahkan Baik, dilanjutkan yang kedua. baik. Barangkali Bu Dian, apakah sudah siap untuk mempresentasikan tugasnya? Ya, siap. Baik, Bu Dian, Mangga, terima kasih silakan. untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Jadi, kali ini saya akan membahas mengenai manajemen pendidikan berbasis TQM atau Total Quality Management. Nah, untuk basis ini, pengelolaan sekolah yang baik dan bermutu akan ditentukan dengan seberapa besar dukungan yang diberikan oleh lingkungan, masyarakat, dan pemerintah dalam menunjang kegiatan pendidikan. Demikian pula dengan keberhasilan program pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan harus ditopang penuh oleh kesiapan guru, staf, dan siswa dalam menjalankan amanah pendidikan yang ditentukan dalam undang-undang. TQM dan tantangan pendidikan Indonesia. TQM atau Total Quality Management adalah suatu makna dan standar mutu dalam pendidikan yang memberikan suatu filosofi perangkat alat untuk memperbaiki mutu. Ia dicapai dengan ide sentral yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan. Bagi setiap lembaga pendidikan mutu adalah suatu isu sentral yang perlu diperhatikan. Memang akan terkesan cenderung ke dunia bisnis dan industri bila mendengar istilah TQM. Namun pada kenyataan beberapa lembaga pendidikan sudah mulai menerapkan standar mutu tertentu dengan istilah manajemen mutu terpadu. TQM ini menginginkan adanya peningkatan atau improvement dalam berbagai hal. Oleh karenanya, meningkatkan kualitas atau mutu menjadi titik utama dalam manajerial serta bahasan tentang TQM. Mendemonstrasikan 3 proses manajerial suatu organisasi yang dikenal dengan trilogi Juran, yaitu planning, control, improvement. Adapun rincian trilogi itu sebagai berikut. Yang pertama adalah quality planning atau suatu proses yang mengidentifikasi pelanggan dan proses yang akan menyampaikan produk dan jasa dengan karakteristik yang tepat dan kemudian mentransfer pengetahuan ini ke seluruh kaki tangan perusahaan guna memuaskan pelanggan. Yang kedua itu adalah quality control, yaitu suatu proses di mana produk benar-benar diproduksi dan dievaluasi dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan para pelanggan. Persoalan yang telah diketahui kemudian dipecahkan, misalnya mesin-mesin rusak segera diperbaiki. Yang ketiga adalah quality improvement, suatu proses di mana mekanisme yang sudah mapan dipertahankan sehingga mutu dapat dicapai berkelanjutan. Hal ini meliputi alokasi sumber-sumber, menugaskan orang-orang yang menyelesaikan proyek mutu, melatih para karyawan yang terlibat dalam proyek mutu, dan pada umumnya menetapkan suatu struktur permanen untuk mengejar mutu dan mempertahankan apa yang telah dicapai sebelumnya. Yang kedua itu implementasi TQM dalam pendidikan. Implementasi ini berarti penerapan, penggunaan, implemen dalam kerja, pelaksanaan, dan pengerjaan hingga menjadi terwujud. Dan penerapan, sedangkan TQM menurut Harjo Sudarmo memberikan pengertian yang cukup menyeluruh bahwa TQM adalah penerapan metode kuantitatif dalam pengetahuan kemanusiaan.
untuk yang pertama memperbaiki material dan jasa yang menjadi masukan organisasi, yang kedua memperbaiki semua proses penting dalam organisasi, yang ketiga memperbaiki upaya memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan jasa pada masa kini dan waktu yang akan datang. Ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam penerapan TKM di dunia pendidikan, yaitu yang pertama perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Konsep ini mengandung pengertian bahwa pihak pengelola senantiasa melakukan berbagai perbaikan dalam dan peningkatan terus-menerus untuk menjamin semua komponen penyelenggaraan pendidikan yang telah mencapai standar mutu yang ditetapkan. Konsep ini juga berarti bahwa institusi pendidikan senantiasa memperbarui proses berdasarkan kebutuhan dan tuntutan. Yang kedua, menentukan standar mutu atau quality assurance. Paham ini digunakan untuk menentukan standar-standar mutu dari semua komponen yang bekerja dalam proses produksi atau transformasi lulusan institusi pendidikan. Standar ini meliputi kepemilikan kemampuan dasar pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan, kurikulum, dan evaluasi. Yang ketiga adalah perubahan kultur atau change of culture. Pimpinan institusi pendidikan harus mampu membangun kesadaran para anggotanya akan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keempat adalah perubahan organisasi atau upside down organization. Penerapannya dalam lingkungan sekolah bisa terlaksana dalam bentuk perubahan struktur organisasi sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. Awalnya dalam struktur konvensional dari atas ke bawah, maka dalam struktur baru bisa berubah dan dari bawah ke atas. Yang kelima adalah mempertahankan hubungan dengan pelanggan atau keeping close to the customer. Hubungan yang baik antara institusi pendidikan dengan masyarakat, orang tua siswa, dan pihak lain. Maka institusi atau lembaga pendidikan harus mampu menjalin hubungan baik dengan pelanggannya. Nah, strategi pelaksanaannya yaitu secara teoretik penerapan konsep TKM atau Total Quality Management ini dalam dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan ini dapat diimplementasikan dengan beberapa fase teoretik sebagaimana klasifikasi yang George dan Davis di tahun 1994, yaitu fase persiapan, fase perencanaan, dan fase pelaksanaan. Yang pertama, fase persiapan. Ada beberapa tahap, yaitu yang pertama membentuk Totality Quality Steering Committee atau SC, membentuk tim, kemudian pelatihan TKM, menyusun pernyataan visi dan prinsip sebagai pedoman, menyusun tujuan umum, komunikasi dan publikasi, identifikasi kekuatan dan kelemahan, identifikasi pendukung dan pengelola, memperkirakan sikap karyawan, mengukur kepuasan pelanggan. Yang kedua, fase perencanaan. Fase perencanaan ini terbagi beberapa tahap. Yang pertama, merencanakan pendekatan implementasi, kemudian menggunakan siklus PDCA, plan, EDO, dan check, dan adjust. Kemudian ada identifikasi proyek, kemudian ada komposisi tim dan pelatihan tim. Selanjutnya fase pelaksanaan. Fase pelaksanaan ini dibagi beberapa tahap. Yang pertama penggiatan tim, yang kedua umpan balik kepada steering committee, yang keempat umpan balik dari karyawan, kemudian yang terakhir adalah memodifikasi infrastruktur. Adapun kegagalan dalam implementasi TKM ini, yaitu banyak lembaga pendidikan yang mampu menerapkan TKM, tapi tidak sedikit pula yang gagal menerapkannya. Faktor-faktor yang menjadi penghalang bagi sekolah dalam menerapkan TKM, hal-hal yang perlu dihindari karena dapat menggagalkan proses TKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesenjangan komitmen manajemen puncak atau kepala sekolah dan para wakilnya, sehingga tidak mampu pula membangun struktur organisasi yang diperlukan untuk pelaksanaan TKM, serta tidak mampunya membentuk sistem hadiah atau reward system yang mendorong dilaksanakannya TKM. Yang kedua, salah memfokuskan perhatian. Seharusnya semua langkah-langkah dalam TKM dilakukan secara urut dan lengkap karena semua bagaikan sistem yang saling mempengaruhi.
Yang ketiga, tidak tersedianya karyawan yang memadai dan mendukung. Yang keempat, hanya mengandalkan pelatihan semata-mata tanpa mementingkan bagaimana hasil pelatihan itu dilaksanakan atau by action, seperti diperbaikan mutu, menciptakan operasi yang lebih baik, jelas dan mengerti. Yang keempat, harapan memperoleh sesaat. Bukan hasil jangka panjang. Pelaksanaan TKM memerlukan perubahan organisasi secara menyeluruh dan budaya kerja. Perubahan tidak dapat segera terjadi dalam waktu singkat dan cepat. Bahkan hasilnya mungkin baru dapat dirasakan 1-2 tahun. Ketekukan dan kesabaran tim TKM di sini sangat diperlukan. Yang kelima, memaksa mengadopsi suatu metode padahal tidak cocok. Tidak semua teknik dalam TKM cocok di berbagai lembaga. Hal ini perlu penyesuaian, bila tidak hanyalah kegagalan yang diperoleh. Pimpinan sekolah perlu secara luas dan menerapkan sistem TKM. Lalu mereka mempunyai kemauan untuk menelusuri kembali berbagai kekurangan secara tepat, sehingga dapat menentukan apakah sesuatu yang telah diadopsi itu cocok atau perlu penyesuaian dengan kondisi serta situasi sekolah atau perusahaan mereka. Kesimpulannya itu implementasi Total Quality Management TKM di lembaga pendidikan, yaitu perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement, menentukan standar mutu atau quality assurance, perubahan kultur atau change of culture, perubahan organisasi atau upside down organization, dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan atau keeping close to the customer. Untuk menunjang implementasi TKM, maka perlu strategi pelaksanaan, yaitu fase persiapan, fase perencanaan, dan pelaksanaan. Keberhasilan atau kegagalan implementasi TKM sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama semua elemen lembaga pendidikan, mulai dari manajemen puncak sampai di level staff. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian ini yang sudah menjelaskan tentang TKM ya. Jadi mutu itu merupakan kata kunci ya. Nah, ini dalam seluruh aktivitas ya. Jadi mutu itu bagaimana kita menjamin bahwa akan terjadi. Oke, itu ya. Jadi di dalam pendidikan ada mutu pembelajaran, mutu proses, dan tentu yang ujung-ujungnya diukur itu mutu dari hasil kan ya. Oke, itu mungkin Bu Dian. Masih ada satu lagi ya, Kang Irfan? Mangga. Iya Pak, masih ada satu lagi. Mangga. Kang Silakan. Iqbal, apakah sudah standby? Ya. Sudah ya. Boleh. Baik. Mangga, silakan. Mangga Kang Iqbal, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya Prof, nah saya akan berangkat ke lapangan, jadi minta tolong ke Irfan untuk share screen-nya. Maka langsung saja saya akan memaparkan kajian manajemen pendidikan berbasis TQM, Total Quality Management. Next, pertama-tama saya ingin remind sedikit tentang pengertian pendidikan. Pendidikan itu dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma kepada generasi selanjutnya. Konsep pendidikan tidak hanya sebatas proses mengajar dan belajar di dalam kelas, tapi juga mencakup segala aspek pembentukan karakter, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang membentuk manusia menjadi individu yang lebih baik. Dalam hal ini, pendidikan berperan penting dalam membentuk kepribadian seseorang dan membantu mereka memahami dunia di sekitarnya. Sebab lewat pendidikan tidak hanya berfungsi untuk how to know dan how to do,
serta how to live together. Namun yang terpenting adalah agar how to be terwujud, maka diperlukan transfer budaya dan kultur. Kemudian rendahnya kualitas pendidikan itu menjadi salah satu penyebab dan krisisnya sumber daya manusia. Mengingat kemajuan dan perkembangan dunia, maka hal tersebut berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Sehingga sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama. Next, kemudian masuk kepada gambaran umum total quality management. Total quality management itu berasal dari tiga kata. Total artinya keseluruhan, kemudian quality artinya kualitas, dan manajemen yang artinya pengelolaan. TQM merupakan pengelolaan yang menjadikan kualitas menjadi taktik yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dengan menggunakan pelibatan semua komponen organisasi. TQM adalah bentuk manajemen yang memfokuskan kepada seseorang dan bertujuan agar secara terus-menerus menaikkan nilai yang diberikan kepada pelanggan menggunakan pembiayaan penciptaan dengan nilai yang rendah. Dalam pengertian mengenai TQM, penekanan utama adalah pada kualitas yang didefinisikan dengan mengerjakan segala sesuatu dengan baik sejak awal dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Kemudian menurut Hadari Nawawi, TQM merupakan manajemen fungsional dengan pendekatan secara berkelanjutan yang memfokuskan pada peningkatan kualitas agar hasil dari produknya sesuai standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan masyarakat. Next. Oke, masih dalam gambaran umumnya terdapat mungkin tadi sudah dijelaskan sama Bu Dina, terdapat trilogi proses manajerial dalam meningkatkan mutu, yaitu quality planning, yaitu suatu proses yang mengidentifikasi pelanggan dan proses yang akan menyampaikan produk dan jasa dengan karakteristik yang tepat. Kemudian ada quality control, suatu proses di mana produk benar-benar diperiksa dan dievaluasi. Kemudian ada quality improvement, suatu proses di mana mekanisme yang sudah mapan dipertahankan sehingga mutu dapat dicapai berkelanjutan. Next. Kemudian kalau pengertian total quality management dalam pendidikan, menurut Salis, TQM dalam pendidikan adalah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan masa yang akan datang. Sedangkan menurut Syafarudin, pendapat TQM mutu pendidikan merupakan aplikasi konsep manajemen mutu yang disesuaikan dengan sifat dasar sekolah sebagai organisasi jasa kemanusiaan melalui pembangunan pembelajaran berkualitas agar melahirkan lulusan yang sesuai dengan harapan orang tua, masyarakat, dan pelanggan pendidikan lainnya. Dalam bidang pendidikan, TQM dapat berperan vital dalam mengembangkan kemajuan suatu bangsa. Sumber daya manusia merupakan pelaksana dari sebuah gerakan apabila sumber daya manusia tersebut merupakan individu yang telah didasari oleh pendidikan yang baik. Metode TQM akan memperkuat dasar tersebut sehingga individu akan semakin berkembang waktu demi waktu. Next. Nah, tujuan TQM dalam pendidikan menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 2 menjelaskan bahwa manajemen mutu terpadu bertujuan guna memajukan serta mengembangkan lingkungan dan budaya yang serasi antara semua lapisan, yaitu keluarga, sekolah, serta masyarakat. Dari Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengartikan pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tumbuh anak. Tujuan pendidikan sendiri menurutnya terbagi menjadi 3, yaitu membentuk budi pekerti yang halus, meningkatkan kecerdasan otak, dan mendapatkan kesehatan badan. Tujuan utama TQM dalam bidang pendidikan adalah meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terus-menerus, dan terpadu, serta mengorientasikan sistem manajemen, perilaku staf, fokus organisasi, dan proses-proses pengadaan pelayanan sehingga lembaga penyedia pelayanan bisa berproduksi lebih baik
pelayanan yang lebih efektif yang memenuhi kebutuhan, keinginan, keperluan pelanggan. TQM juga merupakan suatu filosofi, suatu peningkatan yang berkelanjutan, yang dapat dijadikan alat praktis oleh lembaga pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, serta harapan pelanggan sekarang dan masa yang akan datang. Dalam kaitan ini, seluruh bagian dan sistem lembaga harus saling mendukung dan saling melengkapi. Keberhasilan unit-unit tersebut mempengaruhi keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Next. Kemudian implementasi TQM dalam pendidikan, menurut Anita Purbaningrum, konsep TQM dalam pendidikan dapat diterapkan dengan menggunakan 5 pilar. Yaitu yang pertama berfokus pada customer, yang kedua keterlibatan secara total, yang ketiga melakukan pengukuran, keempat komitmen pada perubahan, dan yang kelima perubahan berkelanjutan. Dalam dunia pendidikan, TQM mengarahkan pada kepuasan pelanggan, baik pelanggan dalam internal customer maupun pelanggan luar external customer. Pelanggan dalam seperti kepala sekolah, guru, staf, dan penyelenggara institusi. Sedangkan pelanggan luar seperti masyarakat, pemerintah, dan dunia industri. Jadi suatu institusi atau lembaga pendidikan dikatakan bermutu apabila mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan dalam dan pelanggan luar atas jasa yang diberikan. Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan. Tanggung jawab tersebut harus diemban tidak hanya oleh kepala sekolah sebagai manajer, akan tetapi oleh seluruh komponen untuk menunjang terlaksananya manajemen mutu terpadu di lingkungan sekolahnya. Artinya bahwa keterlibatan seorang pemimpin sebagai manajer dalam organisasi yang dipimpinnya, dalam hal ini kepala sekolah di lingkungan sekolah, sangat memberikan peran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Next. Terakhir, kesimpulan dari TQM dalam pendidikan adalah memposisikan produk sebagai titik sentral untuk pencapaian tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen dari semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain. Dan jika salah satu lemah, dengan sendirinya pilar yang lain juga akan lemah. TQM dalam pendidikan berkaitan dengan adanya penciptaan budaya kualitas dengan menempatkan pelanggan sebagai fokus utama, melalui keterlibatan seluruh karyawan dan staf bidang pendidikan, serta perbaikan secara terus-menerus, demi tercapainya organisasi pendidikan yang bermutu, yang mampu bersaing dan tetap bertahan dalam era perkembangan zaman. KNX. Ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat paparan. Terima kasih, Prof. Jar. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Airpad, sudah dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Jadi tadi seperti teman-teman sebelumnya ya, bahwa pendidikan bermutu itu kan menjadi satu cita-cita gitu ya, menjadi satu cita-cita. Nah, untuk mencapai itu semua stakeholder ya, pendidikan itu harus bahu-membahu untuk menciptakan itu. Mungkin dalam lingkungan terkecil ya, di sekolah itu ada unsur kepala sekolah gitu ya, unsur guru, unsur tenaga kependidikan. Nah, itu merupakan komponen-komponen yang terlibat langsung gitu ya, terlibat langsung di dalam proses pendidikan, sehingga mutu itu sangat bergantung kepada stakeholder pendidikan. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya pada kesempatan ini. Terima kasih pada teman-teman ya yang sudah menjelaskan tentang TQM ini. Mungkin yang lain juga sudah membaca ya dan sudah membuat paparannya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, terima kasih Waalaikumsalam semuanya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, oke. Prof. Terima kasih, Sama-sama, Prof. terima kasih. Ini nggak absen. Sama Irfan aja nanti absennya ya. Baik, Di Prof. manual. Sudah saya screenshot. Iya, mangga. Terima kasih. Ya, terima Baik, kasih. terima kasih juga, Prof. Ya, mangga. Recording stop.